Pada tahun 1908, di kedalaman istana kuno Paistos, Kreta, debu berabad-abad menyerah pada sikat arkeolog Italia, Luigi Pernier. Di antara reruntuhan peradaban Minoa yang agung, sebuah objek kecil, bundar, terbuat dari tanah liat, muncul ke cahaya matahari yang tak sabar. Sebuah keheningan menyelimuti penggalian, bukan karena ketakutan, melainkan karena keheranan murni yang membekukan darah. Mereka memegang sesuatu yang asing, aneh, dan terasa sangat penting. Disk Phaistos, demikian ia kemudian dikenal, adalah keajaiban itu sendiri. Berdiameter 16 cm, terbuat dari tanah liat yang dipanggang dengan cermat. Permukaannya dipenuhi oleh 241 simbol individual yang dicap secara presisi dalam spiral searah jarum jam, dari tepi luar menuju pusat. Setiap simbol unik dan penuh karakter. Kepala berbulu, perisai, alat, tanaman, bahkan sosok manusia mini tercetak dengan rapi, seolah oleh mesin waktu dari masa depan. Tidak ada cetakan serupa yang pernah ditemukan di Kreta maupun di belahan dunia lain. Sejak kemunculannya, disk Phaistos tidak hanya menantang, tapi memanggil para pemikir paling tajam dari segala penjuru dunia. Sebuah sirene kuno yang menjanjikan pengetahuan tak terhingga, namun hanya memberikan keheningan yang membeku. Kriptografer dengan mata berkaca-kaca di bawah cahaya lampu yang redup, menghabiskan malam-malam tanpa tidur, mencoba memilah pola yang tersembunyi. Ahli bahasa dengan tumpukan kamus kuno dan tablet tanah liat di sekeliling mereka bersikeras mencari kemiripan dengan linier A atau hieroglif Mesir hanya untuk disambut kekecewaan berulang kali. Arkeolog yang terbiasa menggali rahasia dari debu kini mendapati diri mereka terperangkap dalam lingkaran tanpa akhir. Setiap hipotesis baru. Mereka berteori, apakah ini himne suci? Sebuah daftar inventaris, dokumen hukum, atau mungkin hanya permainan papan yang rumit. Setiap teori, secerah apapun saat pertama kali diutarakan, pada akhirnya akan memudar di hadapan bukti yang tidak memadai, atau justru ketiadaan bukti sama sekali. Ada yang bersumpah ini adalah alfabet, yang lain bersikeras ini adalah silabarium, dan sebagian kecil bahkan meyakini ini adalah bentuk tulisan piktografis murni. Namun, tidak ada Rosetta Stone yang muncul. Tidak ada teks bilingue yang menyingkap tabir. Kekalahan demi kekalahan terakumulasi. Bukan karena kurangnya kecerdasan, melainkan karena tantangan itu sendiri adalah jurang yang tak terukur. Frustrasi menggerogoti, membuat sebagian menyerah dengan putus asa. Sementara yang lain, dengan kegilaan seorang jenius, hanya menggali lebih dalam, yakin bahwa jawabannya suatu hari nanti akan tersenyum pada mereka dari dalam lingkaran tanah liat yang misterius itu. Kehususan disk Phaistos tidak hanya terletak pada kenyataan bahwa ia adalah satu-satunya peninggalan sejenis dari peradaban Minoa, tetapi juga pada keanehan aksaranya yang tidak memiliki kembaran. Simbol-simbol piktografik yang dicap dengan cermat pada permukaannya, seorang pria dengan helm berjambul, burung terbang, sisir, perisai, bahkan kepala seekor kucing. Semuanya unik, tidak menyerupai linier A, linier B, ataupun hieroglif Mesir yang familiar. Inilah yang menjadi penghalang utama. Dengan hanya 45 tanda unik yang muncul dalam 241 token di kedua sisinya, korpus teks yang tersedia terlalu kecil untuk analisis linguistik yang kuat. Para ahli yang terbiasa mencari pola dalam ribuan prasasti dihadapkan pada puzzle mini yang begitu padat dan mandiri, menolak untuk membuka diri. Berbagai teori berpacu,
Setiap hipotesis lebih berani dari yang sebelumnya. Apakah ia sebuah kalender kuno yang melacak siklus surgawi? Sebuah dokumen ritual yang memohon dewa-dewa yang terlupakan? Atau, seperti yang disarankan sebagian dengan cemooh, hanyalah catatan skor permainan papan yang kompleks dari bangsawan Minoa? Ketidakmungkinan untuk menguji teori-teori ini secara definitif adalah inti dari frustrasi. Tanpa teks lain yang ditemukan untuk menguatkan, tanpa Rosetta Stone pembanding yang menyingkap tabirnya, disk Phaistos berdiri sendiri, sebuah bisikan terisolasi dari peradaban yang telah lama lenyap, mengolok-olok upaya manusia untuk memahami masa lalu. Namun, bagaimana jika bisikan itu mendadak menjadi seruan yang jelas? Jika suatu hari, di balik tumpukan tanah Minoa yang lain, ditemukanlah kunci yang membuka tabir disk Phaistos. Bukan sekedar terjemahan, melainkan sebuah ledakan pengetahuan yang melampaui imajinasi. Bayangkan jika simbol-simbol kuno itu bukan hanya menceritakan kisah para dewa, melainkan skema teknologi yang jauh lebih maju dari yang kita kira. Blueprint generator energi yang melampaui batas fisika modern, atau peta bintang. Namun, di antara reruntuhan asumsi lama dan misteri yang berabad-abad membisu, fajar baru mulai menyingsing. Generasi baru pemburu kode tidak lagi terbelenggu metode konvensional, bangkit dengan senjata yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Mereka adalah para arsitek algoritma, ahli linguistik komputasi, dan sejarawan data. Sebuah legiun muda yang ambisius dari berbagai belahan dunia. Dengan mata terpaku pada disk Phaistos, mereka tidak lagi hanya merenung, melainkan merancang. Kini, bukan sekedar intuisi atau perbandingan manual yang memandu. Ribuan tahun data, pola, dan variasi linguistik dari seluruh peradaban kuno kini diumpankan ke dalam rahim kecerdasan buatan. Algoritma pembelajaran mesin canggih bekerja tanpa henti, memindai setiap goresan simbol, mencari anomali dan koneksi tersembunyi dengan kecepatan yang memusingkan. Layar-layar monitor di berbagai benua berkedip, menampilkan probabilitas, hipotesis, dan model-model bahasa yang terus berevolusi. Tim-tim global terbentuk, bersaing sengit, namun juga saling menginspirasi. Dari Silicon Valley hingga pusat penelitian di Eropa, dari laboratorium. Ketika akhirnya tirai itu tersingkap, bukan dengan dentuman, melainkan bisikan algoritma yang tak henti, dunia tersentak. Bukan lagi sekedar terjemahan, melainkan fondasi realitas yang bergeser. Buku-buku sejarah yang selama ini dicetak tebal dengan narasi peradaban, tiba-tiba terasa ringkih. Halaman-halamannya seperti dirobek angin. Naskah-naskah kuno Minoa yang terukir di cakram tanah liat itu mengandung bukan hanya catatan peristiwa, melainkan cetak biru fundamental yang menantang setiap bab dalam kurikulum pendidikan global. Agama-agama besar bergejolak, dogma-dogma yang mengakar dalam milenium terancam. Apakah Minoa telah memegang kunci asal-usul, kebenaran yang lebih purba daripada kitab suci manapun? Ilmuwan, di satu sisi, terpukau dengan dimensi pengetahuan baru yang terbuka. Di sisi lain, mereka dihantui pertanyaan etis tentang konsekuensi pelepasan informasi sebesar ini. Batas-batas geopolitik terguncang, klaim-klaim teritorial dan identitas nasional dipertanyakan oleh narasi yang jauh lebih tua dari yang pernah dibayangkan. Perdebatan sengit meledak, memecah belah komunitas ilmiah, spiritual, dan politik. Apakah ini awal dari era pencerahan yang belum pernah ada? Atau justru benih konflik global yang tak terhindarkan, di mana umat manusia harus bergulat dengan identitasnya yang hancur berkeping-keping? Disk Phaistos, lingkaran tanah liat kuno yang menyimpan lebih dari sekedar tulisan, terus membisikkan tantangan. Dalam ukiran-ukiran spiralnya, tersembunyi bukan hanya bahasa yang terlupakan, melainkan sebuah simfoni pengetahuan yang menanti dirangkai. Sebuah cetak biru peradaban yang mungkin akan mengubah fondasi pemahaman manusia tentang sejarah, alam semesta, dan bahkan eksistensi itu sendiri.
Siapa yang akan menjadi arsitek masa depan? Sang pahlawan intelektual yang berani menyentuh artefak keramat ini bukan hanya dengan jari, tetapi dengan jiwa. Panggilan sejarah menggema, melintasi milenium, menuntut jawaban. Ini bukan lagi sekedar teka-teki akademis, melainkan sebuah ajakan untuk merenungkan seberapa rapuh pemahaman kita tentang masa lalu, seberapa luas lautan misteri yang belum terjamah. Sebuah kepingan kecil tanah liat, namun ia membawa beban peradaban yang hilang, kebenaran yang tersembunyi, dan janji akan pencerahan yang mungkin mengubah segalanya. Akankah manusia, dengan segala kemajuan teknologi dan kecerdasan kolektifnya, akhirnya memecahkan bisikan kuno Minoa? Atau akankah disk Phaistos selamanya menjadi penjaga rahasia terbesar peradaban? Sebuah cermin yang memantulkan batas-batas kemampuan kita untuk memahami.